capo dei giovani musulmani. Lu tuh harusnya cium tangan ke habaib, ke ustadz-ustadz. Nggak lu ke Paus Fransiskus. Kurang barokah. Ya, kiai-kiai sudah kebanyakan, sudah saking membludaknya kuburan keramat. Kiai-kiai keramat, kiai-kiai sakti, habib-habib keramat, habib-habib begini semuanya sudah kebanyakan. Betapa mirisnya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video sebelumnya, kita telah membahas pernyataan Ustadz Idrus Ramli bahwa ajaran kelompok Salafi Wahabi durhaka terhadap orang tua mereka. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan membahas sebuah video yang sempat viral di media sosial tentang beberapa orang muslim yang mencium tangan Paus Fransiskus beberapa hari yang lalu. Video ini juga sudah ramai dibahas di beberapa channel YouTube, salah satunya akun YouTube Bang Heri Pras yang juga turut membahas kejadian tersebut. Seperti kita ketahui, saat ini Paus Fransiskus tengah berada di Indonesia sejak tanggal 3 September yang lalu dalam rangka perjalanan apostolik ke Asia dan Pasifik. Indonesia sendiri akan menjadi negara pertama dalam rangkaian kunjungan Paus Fransiskus. Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia dianggap sebagai momentum penting untuk memperkuat hubungan bilateral Indonesia-Vatikan, dan menjadikan Indonesia sebagai barometer kehidupan beragama yang rukun dan damai. Namun ada hal yang menarik saat kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Sebelum kedatangannya ke Indonesia, beredar di media sosial postingan video sejumlah orang menyanyi di dalam Masjid Istiqlal, sebagai bentuk persiapan menyambut Paus Fransiskus. Namun Wakil Kepala Bidang Penyelenggara Peribadatan Masjid Istiqlal, Ustadz Abu Hurairah menjelaskan, kegiatan tersebut bukan persiapan untuk menyambut Paus Fransiskus, tetapi kegiatan zikir nasional. Kegiatan ini tidak ada kaitannya dengan kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia, sehingga kami menolak jika dikaitkan dengan pemimpin agama dunia yang secara waktu berdekatan. Namun ada hal lain yang juga ramai dibahas di media sosial, yaitu beredarnya sebuah video beberapa orang muslim yang terlihat mencium tangan Paus Fransiskus saat kedatangannya ke Indonesia. Jika hal tersebut dilakukan hanya untuk memberikan penghormatan kepada tokoh agama lain, tentu hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Namun yang kita takutkan, banyak umat muslim melakukan hal tersebut untuk mengharapkan berkah dan barokah dari tokoh agama tersebut. Tentu hal tersebut adalah hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, tabaruk dan mengharap berkah dari ulama atau orang soleh memang tidak dilarang. Namun apabila kita mengharapkan berkah dengan cara yang salah, apalagi dengan tokoh agama selain Islam, tentu hal tersebut termasuk salah satu tabaruk yang dilarang dalam ajaran Islam. Berikut penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat tentang hukum tabaruk yang dibolehkan dalam ajaran Islam, diambil dari channel YouTube Adi Hidayat Official. Jika Anda minta doa, tabarruk dengan doa itu wasilah supaya mohon berdoa didoakan kepada Allah. Anda bisa berdoa sendiri, minta, ya, dan bisa saling mendoakan. Nabi kan saling mendoakan dengan sahabat, doakan. Bahkan Nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud datang sini, coba bacakan surat ini. Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, Anda kan yang Nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu. Sama sahabat saling mendoakan, biasa saling ketemu, doakan, itu biasa. Dan boleh. Dulu kami begitu, bertemu ulama minta doa, Syekh, doakan kami, doa kami. Sekarang gak beda, orang ketemu Ustaz minta foto. Ketemu ulama minta selfie deh. Lengkapilah dengan doa yang ditempatkan di hati, itu doanya. Ya, doanya minta doa kebaikan. Nah, boleh Anda silakan kalau datang. Itu dalilnya diantaranya Quran surah ke-5 tadi, ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah, cari wasilah untuk mendekat kepada Allah. Apa diantaranya? Kisah yang paling tepat untuk menjawab ini adalah tentang Al-Fatihah itu. Jadi ada seorang yang sakit tadi, ya, kepala suku di Arab, sakit kemudian zaman itu, lalu dia minta kepada para sahabat, ngutus ajudannya, ya, untuk bertanya ada nggak yang bisa menyembuhkan. Kata sahabat, Allah yang sembuhkan. Datang didoakan dengan baca Al-Fatihah. Itu kan paling gampang. Ketika didoakan itu dengan baca Al-Fatihah sembuh. Saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor. Takut, dibawalah kepada Nabi, ini indah sekali. Dilaporkan kepada Nabi, karena takut kambing itu gratifikasi. Tuh, ini bagus sekali. Jadi takut, saya takut salah nih, dibawa ke Nabi. Nabi, tadi ada orang sakit.
Terus minta bantuan. Saya ingat ajaran Anda, baca Al-Fatihah, saya bacakan. Habis itu dikasih kambing begini. Habis itu langsung senyum, ketawa, tabassum dhahika. Gitu ya, kurang lebih. Kata Nabi, tahu dari mana engkau Al-Fatihah bisa punya manfaat seperti itu? Maka kata Nabi, bagikan kambingnya, coba berikan aku bagiannya. Maksud Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu. Silahkan kita nikmati, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa misalnya. Ya, ke orang saleh, ulama. Tapi syaratnya kita pun berdoa dulu, minta sama Allah. Minta. Lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita. Setelah itu kita berwasilah minta pada orang saleh yang baik, minta kebaikan, lalu dia doakan kepada kita semua. Jelas di sini? Baik. Kalau ada yang khusus semacam tertentu, ada pengaruh jin atau apa, biasanya dia diangkat tuh. Mengangkat sesuatu yang bukan dari tempatnya. Ini bukan dari tempatnya, saya angkat di spidol, tempatnya bukan dalam gelas. Lalu saya angkat. Jin tempatnya bukan di tubuh kita angkat. Bahasa Arabnya raqqa, ya raqqa ya raqqa atau raqqa ya raqqa tarqiyatan wa ruqyatan. Maka disebut ruqyah namanya. Maksudnya ada ruqyah. Ruqyah itu macam-macam, ada yang dengan bacaan saja. Ada yang dengan air misalnya, air terus diminum, ya. Ada yang dulu ruqyah terkenal sekali, orang soleh. Dia sakit, punya anak sakitnya lumpuh semua. Nah, begitu lumpuh dia orang yang baik sekali. Kesolehannya nampak pada prasangka baiknya. Jadi semua yang datang prasangka baik aja. Malam-malam, Bu bayangkan ada perampok datang malam-malam. Ini kisah ini sangat populer sekali. Perampok rombongan datang ke rumahnya. Karena prasangka baik ini dikira mujahid fisabilillah, mampir. Dulu kan bukan kayak kita sekarang kan, rombongan mujahid dengan ini kan nggak kelihatan tuh. Malam-malam datang dikira mujahid. Begitu dibuka pintu, oh ahlan wa sahlan mujahid, masya Allah, silakan masuk. Bayangkan perampok disuruh masuk. Disebut mujahid fisabilillah, datang. Akhirnya apa yang terjadi? Silahkan, duduk dulu, istirahat dulu, mandi dulu. Dimintalah berwudu semua. Tolong para mujahid silahkan berwudu dulu. Ya, wudu supaya apa? Salah satunya ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudu mereka. Ini kisah nyata, benar terjadi. Jadi bukan rekaan, kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya. Jadi orang-orang salaf dulu. Jadi begitu air wudunya tumpah ke situ dan dia melihat orang-orang perampok tadi, kok ada anak ini nggak bangun. Ya kata mereka ke bapak tadi, ini siapa? Ini anak saya, dia kena lumpuh katanya. Oh gitu, dan duduk dijamu dengan makan semua. Udah rapi, suruh wudu, makan, pulanglah mereka. Nah, begitu pulang, ini yang menarik. Beberapa pekan kemudian datang lagi. Dibuka lagi mujahid, katanya masya Allah. Yang buka siapa? Yang buka anak yang lumpuh tadi. Buka langsung, kaget loh. Kemarin kan lumpuh dia, sekarang bisa buka katanya kan. Lalu bapaknya keluar, nyambut lagi mujahid, masya Allah. Kan mereka berkahan dari jihad anda, bayangkan. Karena positif thinkingnya. Bertanya, ini kenapa bisa sembuh? Air wudu, masih ingat gak air wudu yang pernah engkau pakai itu dalam wudu itu? Saya mandikan kepada anak saya, dengan izin Allah sembuh dia. Perhatikan ketika seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala akan berubah segalanya. Lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya, nangis tersungkur, sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nangis tobat di situ. Sebetulnya kami bukan mujahid, kami perampok katanya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.